Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya Bu Ajeng? Alhamdulillah, Bu Anita baik. Bagaimana Bu Anita baik? Alhamdulillah baik Bu. Nah, hari ini Ibu akan melakukan praktek coaching ya. Kira apa yang sudah Ibu persiapkan? Betul, Bu. Iya, betul Bu Anita. Saya sekarang akan melakukan kegiatan coaching terhadap Bu Maya sebagai coach yang sudah saya persiapkan sebelumnya, yaitu saya harus melakukan kompetensi inti seperti kehadiran penuh, terus saya harus mendengarkan sebagai pendengar yang aktif atau mendengarkan dengan rasa dari coachingnya, yaitu Bu Maya. Dan saya juga sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan tentunya nanti apa yang saya lakukan dalam kegiatan coaching harus sesuai dengan alur-alur tirta, seperti tahapannya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Seperti itu, Bu An. Baik, luar biasa. Baik Bu, silakan dipraktekkan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Anita. Bersama. Assalamualaikum, Bu. Gimana kabar hari ini, Bu Maya? Alhamdulillah baik Bu Ajeng. Bu Ajeng sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Maya. Terima kasih. Saya juga sekarang baik-baik saja. Gimana nih? Apa tujuan dari pertemuan ini, Bu Maya? Baik Bu Ajeng, mudah-mudahan saya tidak mengganggu waktunya Ibu. Saya ingin bercerita sedikit tentang permasalahan yang sedang saya hadapi di sekolah Bu, terutama di kelas saya. Oh, iya, ya. Oh, baik, Bu. Silahkan Ibu Maya ceritakan apa yang menjadi permasalahan yang Ibu hadapi sekarang. Iya, begini Bu, kan seperti yang kita tahu ya, kalau perilaku atau budi pekerti itu menjadi hal yang fundamental atau menjadi hal yang dasar, apalagi saya kan mengajar di taman kanak-kanak, anak usia dini, di mana perkembangan sosial emosional anak ini adalah salah satu perkembangan yang harus dikembangkan atau distimulasi, itu kalau di kami kan melalui pembiasaan ataupun melalui keteladanan. Nah, untuk tahun sekarang, alhamdulillah saya dapat murid yang sudah 2 tahun berada di sekolah. Jadi mereka sangat energik sekali, luar biasa aktifnya. Kemudian juga dan ini hampir merata ya, semua anak laki-lakinya sangat aktif. Kadang-kadang saking aktifnya mereka suka kebablasan ketika bermain sampai menyakiti temannya. Dan itu hampir terjadi tiap hari, Bu. Oh, itu ya yang dihadapi oleh Bu Maya sehari-hari, luar biasa keaktifan anak-anaknya, Ibu ya. Sampai ada yang menangis. Iya, Bu. Nah, ini kesempatan apa yang Ibu miliki nih sekarang dalam mengatasi perilaku anak tersebut di kelas? Iya, karena kebetulan kan saya sebagai guru di kelas, artinya saya mempunyai kewenangan ataupun kesempatan dalam memimpin pembelajaran di kelas. Nah, kadang-kadang untuk bisa membuat anak-anak tertib sebelum memulai kegiatan, bahkan saya mengatur posisi duduk anak biar antara yang aktif itu tidak menyatu dengan yang aktif kembali. Salah satu yang saya Iya, lakukan, Bu. iya, bagus itu Bu Maya. Nah, sekarang kekuatan apa yang ingin Ibu miliki saat ini? Ya, yang pastinya selain saya mengatur strategi bagaimana posisi duduk anak, saya juga suka menyelingi kegiatan anak dengan ice breaking ya di pertemuan pagi. Dengan tujuan supaya mereka bisa fokus dan mendengarkan ketika saya berdiskusi ataupun tanya jawab atau bercerita misalnya ataupun mendongeng gitu. Jadi saya suka melakukan ice breaking Bu, biar mereka bisa fokus. Iya, betul. Biasanya kan dunia anak-anak ya Bu ya, TK, SD itu paling senang dengan kegiatan ice breaking, jadi memberikan semangat ya Bu. Bagus Iya, sekali ya Bu Maya yang Bu Maya lakukan. Nah, sekarang Bu Maya, dari skala 1 sampai dengan 10,
di manakah posisi Bu Maya berada dalam pencapaian tersebut? Kalau ngomong-ngomong tentang skala nih, saya merasa saat ini saya berada di posisi 6, Bu. Karena saya merasa masih jauh dari ideal ya. Karena meskipun saya sudah melakukan salah satu cara tadi dengan ice breaking, tetap saja itu hanya bertahan sekitar 5-10 menit. Setelah itu konsentrasi anak menjadi buyar kembali. Iya, betul. Nah, kalau begitu apa yang menjadi hambatan yang menghalangi Ibu agar anak tetap fokus? Iya, sebenarnya ada banyak sekali hambatan, Bu. Di antaranya itu saya kan menggali informasi. Kenapa tahun ini anak-anak luar biasa aktif dan energik ya. Ternyata setelah saya gali informasi baik dari orang tua, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan mereka di rumah. Ternyata ini adalah salah satu efek dari pandemi tahun kemarin, Bu. Selama 2 tahun kan anak-anak jarang bersosialisasi dengan teman sebayanya. Otomatis mereka kehilangan masa bermain. Kemudian juga ketika mereka di rumah, orang tuanya itu ada, meskipun tidak semua ya, tapi ada beberapa orang tua yang membebaskan anaknya untuk bermain gadget. Dan ternyata banyak sekali, ada beberapa orang tua yang tidak melihat apa yang dilihat oleh anak dalam gadget tersebut. Dan itu secara tidak langsung sangat berpengaruh sekali terhadap perilaku mereka sehari-hari. Jadi terkadang ada anak yang meniru apa yang mereka lihat di dalam gadget tersebut, dan itu berefek kepada ada anak yang kadang suka usil, suka iseng, suka jahil, dan bahkan ada beberapa anak yang suka melakukan permainan yang berujung pada menyakiti teman. Makanya setiap hari tuh ada aja yang nangis. Iya, dengan sekarang zamannya bullying katanya ya, yang sering didengar itu. Iya, betul. Bullying. Ya betul Bu Maya, efek dari pandemi ini berpengaruh terhadap kita semua, terutama anak-anak yang aktif bermain HP. Karena dari situ anak sudah mulai berubah. Apalagi orang tua tidak mengawasi ya. Iya, betul. Jadi perilaku anak akan berbeda karena terpengaruh oleh gadget, terutama yang hal-hal yang negatif. Iya, betul. Oke, kalau begitu Bu Maya, lalu apa rencana Ibu dalam mengatasi hal tersebut? Nah, ketika kemarin saya belajar di Guru Penggerak, itu saya mencoba melakukan kesepakatan kelas. Kalau dulu mungkin sebenarnya kita di sekolah sudah pernah menerapkan ada yang namanya aturan sekolah ya, peraturan kelas kalau dulu namanya. Nah, ketika saya belajar tentang kesepakatan kelas itu hampir sama, hanya saja mungkin kalau dulu kan kita yang menentukan, kalau sekarang anak-anak juga ikut berkontribusi terhadap kesepakatan tersebut. Nah, saya mencoba menerapkan hal itu. Kemudian juga setelah kesepakatan kelas itu ada, saya memberitahukan bahwa ini kesepakatan kelas ini akan melahirkan keyakinan kelas yang harus mereka yakini, yang harus mereka ketahui bahwa itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus mereka miliki gitu. Kemudian juga ketika ada anak yang bermasalah nih, saya juga suka mempraktekkan tentang restitusi, tentang segitiga restitusi, di mana saya tidak menyalahkan mereka, tapi menyadarkan mereka tentang kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Iya, hebat, luar biasa Bu Maya, sudah mempraktekkan pendidikan guru penggerak ya, dari mulai keyakinan kelas, sepakatan, sampai dengan segitiga restitusi ya, sudah Ibu laksanakan di sekolah Ibu, luar biasa. Nah Ibu, adakah prioritas yang Ibu punyai dari solusi tersebut? Ya, sebenarnya dari 3 hal yang saya sebutkan tadi, saya mungkin akan melakukan yang kesepakatan kelas dulu ya, di mana saya sebagai guru kemudian meminta pendapat teman-teman di kelas, yaitu anak-anak, membuat kesepakatan, kemudian menyepakati bersama. Dan itu saya bacakan setiap hari, artinya agar mereka selalu mengingat tentang kesepakatan kelas yang telah dibuatnya. Baru kemudian keyakinan kelas juga saya selalu ulangi setiap hari. Seperti itu. Oh iya, berarti
Iya, berarti menjadi pembiasaan ya. Iya, Oke, betul. apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu ini? Ya, tentunya saya ingin dengan apa yang saya terapkan tadi, adanya perubahan sikap dan perilaku terhadap anak-anak tersebut ya. Meskipun itu tidak bisa dihitung dalam jangka waktu sekian bulan, sekian hari, sekian tahun gitu kan. Karena yang namanya anak-anak tetap masih berproses, tapi minimal ada beberapa hal yang bisa saya ukur, di antaranya mungkin eh, teman-teman atau anak-anak di kelas itu bisa fokus ketika ada orang lain yang berbicara, kemudian juga mereka bisa di kelas itu tidak berlari kembali. Jadi ada satu atau dua kesepakatan kelas, ya syukur-syukur semuanya sih. Tapi ada satu atau dua kesepakatan yang perubahan yang terjadi dalam diri anak-anak tersebut, Bu. Minimal Iya, dengan iya, betul, mereka betul. menyepakati kelas jadi lebih kondusif itu ketika pembelajaran. Betul, setidaknya ada perubahan ya menuju ke yang Iya, lebih betul. baik. Oke, Iya. dalam melaksanakan aksi Ibu ini, apabila ada hambatan atau gangguan, bagaimana cara Ibu mengantisipasinya? Iya. Mungkin Bu, yang namanya eh, mengajar, terutama di TK ya, kita itu dalam satu kelas itu kan ada dua guru. Untuk yang murid di atas 20 orang pasti harus dengan dua guru. Nah, ketika saya menerapkan kesepakatan kelas dan ada hambatannya, saya pastinya akan berkomunikasi dengan rekan kerja di kelas tersebut, rekan sejawat di kelas saya, partner kerja saya lah. Minimal kita akan cari solusinya, membicarakannya, kemudian mencari solusinya, langkah terbaik apa yang harus kita lakukan. Minimal berkomunikasi dulu dengan rekan kerja Iya, untuk oke. mencari, ya betul. Lalu apa komitmen Ibu terhadap aksi tersebut? Ya, saya sih berharap saya bisa konsisten dalam menerapkan kesepakatan kelas tersebut ya. Jadi bukan hanya di awal saja, tapi saya berusaha, apalagi ini udah semester 2 nih, udah menjelang semester 2, semester akhir mau habis. Nanti ketika anak-anak libur pasti mereka akan lupa kembali. Nah, komitmen saya inginnya ketika mereka libur pun, ketika saya masuk, kita brainstorming kembali tentang kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita buat sebelumnya. Iya, mudah-mudahan tidak lupa ya Bu ya. Iya, betul. Oke, baik Bu. Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya Bu ya, di kelas itu kan kita ada rekan kerja. Mungkin yang pertama kali yang mengingatkan saya untuk bisa menjaga komitmen tersebut adalah rekan kerja. Jadi bagaimana kita saling mengingatkan untuk tetap konsisten menjalankan rencana-rencana yang sudah kita buat. Ya, mudah-mudahan saling kolaborasi, tetap mengingatkan ya Bu ya. Betul. Nah, Iya, sekarang betul. bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah pembicaraan kita ini nih Bu? Setelah pembicaraan kita ini selesai, apa langkah atau tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan? Mungkin yang pertama kali saya lakukan adalah membicarakan dengan rekan kerja tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengatasi perilaku anak di kelas. Karena tentunya saya tidak bisa bertindak sendiri ya. Saya butuh dorongan, butuh support, butuh kerjasama dengan teman-teman lain untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi anak, biar mereka nyaman juga gitu. Oh, seperti itu. Oke Bu, bagaimana perasaan Ibu Maya sekarang setelah ngobrol dengan saya melakukan kegiatan coaching ini? Wah, luar biasa Bu. Alhamdulillah saya sedikit lega karena saya minimal bisa mengutarakan apa yang sudah menjadi masalah bagi saya. Dan Ibu terima kasih juga sudah mendengarkan saya meskipun saya mengganggu waktu Ibu. Terima kasih juga untuk tidak Bu Maya, tidak. Insya Allah saya siap membantu. Iya, siap. Terima kasih Ibu sebelumnya sudah mau direpotkan oleh curhatan saya. Iya, semoga Bu Maya tetap semangat ya menghadapi siswa-siswinya yang beraneka ragam karakternya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran. Tetap tetap sabar, kuat menghadapi anak-anak yang super aktif. Mudah-mudahan semuanya nanti menurut pada sesuai dengan kesepakatan
dan keyakinan kelas yang dibuat bersama, seperti itu. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Amin. Mudah doanya. Doa yang sama buat Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu juga Ya, sukses selalu. sama-sama. Terima kasih Bu Maya. Baik, Ibu. Mangga Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya proses coaching malam ini, tak menyurutkan semangat. Jadi dari yang saya amati dari proses coaching yang dilakukan oleh Bu Ajeng sebagai coach di sini udah alhamdulillah, dari proses yang dilakukan dari Tirta, di mana itu sudah benar-benar mengikuti alurnya. Dan yang pertama lagi itu tentang bagaimana apresiasi juga udah diberikan kepada coachingnya untuk terus menuntun, menyemangati, mendukung gitu ya, agar lebih bersemangat. Kemudian mendengarkan aktif di sini udah alhamdulillah udah berjalan lancar, udah terrealisasi. Karena kadang kita suka memotong, tapi di sini luar biasa, sudah bagus banget. Kemudian hadir secara penuh, kemudian menyimak apa yang disampaikan, tujuan-tujuan, harapan-harapan yang disampaikan oleh coach sudah didengarkan, dibimbing gitu, dituntun gitu, kemudian digali gitu ya, digali akhirnya sampai menemukan jawaban-jawaban dari coach itu sendiri gitu. Nah itu tuh luar biasa banget. Jadi dari Tirtanya juga dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi itu udah ada, kemudian tanggung jawab dan komitmen-komitmen tadi sudah dijelaskan. Jadi terima kasih, luar biasa Bu Ajeng, kemudian Bu Maya juga. Mungkin itu saja dari saya sebagai pengamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.